Bus setan. Namaku Rion, aku seorang mahasiswa yang sangat suka traveling. Aku tinggal di kos bersama temanku Rudy. Dia juga memiliki hobi yang sama. Suatu hari, kami ingin traveling ke sebuah desa yang katanya sih bagus. Akhirnya kami bersiap-siap. Ruth, udah beres semua belum? Tanyaku. Tinggal dikit lagi nih, jawabnya. Mau gue bantu? Tawarku. Gak usah deh, tinggal dikit doang, sahutnya. Setelah selesai beberes, akhirnya kami istirahat, menyiapkan tenaga untuk traveling besok. Matahari telah terbit, kini aku dan Rudy telah siap. Kami memesan ojek online, lalu berangkat menuju desa, sebut saja Desa B. Kami berjalan cukup lama. Hingga saat siang hari tiba, kami memutuskan untuk berhenti sekedar mengisi perut. Setelah perut kenyang, kami meminta untuk diantar ke halte bus. Singkat cerita, kami sampai di halte bus dan waktu menunjukkan pukul 8 malam. Kami pun menunggu bus sambil mengisi perut. Yan, lu yakin jam segini masih ada bus lewat? Tanya Rudy. Ada, kan belum terlalu malam, kataku meyakinkan yang sebenarnya aku sendiri gak yakin. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya datanglah sebuah bus. Tanpa pikir panjang, kami pun masuk. Lalu, aku memilih duduk di pojok dekat jendela karena aku terasa nyaman. Bagiku, merebahkan tubuhku dengan nyaman. Yon, lu ngerasa gak sih orang-orang di sini aneh? Kata Rudy. Masa sih? Tanyaku lalu memandang sekitar. Iya, coba lu lihat, katanya. Aku pun memandang mereka. Memang terlihat aneh, malah menyeramkan. Tapi kutepis pikiranku. Ah, udah, gak usah dipikirin, yuk tidur aja, kataku mengakhiri karena memang tubuhku sudah lelah karena perjalanan yang memakan waktu seharian. Tepat tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara bayi menangis. Aku pun menoleh. Ternyata suara tersebut berasal dari kursi di depanku. Dan ternyata Rudy sudah terbangun juga. Aku pun kasihan melihat bayi tersebut nangis kejer. Ku coba untuk bertanya, Mbak, anaknya nangis kenapa? Tanyaku basa-basi, tapi tak disahuti sama sekali. Ku coba menanyakan lagi. Mbak, bayinya, Nang. Belum selesai kata-kataku, ibu itu lantas menatapku tajam. Dan bayi tersebut melihatku juga dengan tatapan menyeringai dan sangat menakutkan. Aku pun akhirnya duduk kembali dengan perasaan takut. Lantas, aku pun iseng menoleh ke sisi tempat duduk yang mana di seberang diisi seorang yang kukira adalah pasangan kekasih. Dan seperti ibu-ibu tadi, mereka tiba-tiba menoleh padaku dan menyeringai mengerikan. Aku segera membuang muka. Ruth, lu bawa cemilan gak? Gua lapar, tanyaku untuk mengalihkan rasa takutku. Ada tuh dalam tas, lu ambil aja, kata Rudy. Gegas, ku ambil makanan tersebut. Setelah itu langsung memakannya hingga habis. Saat aku ingin tidur kembali, tiba-tiba bus bergoyang-goyang. Aku pun panik, begitupun dengan Rudy. Tetapi para penumpang kulihat hanya diam saja. Lantas aku melihat lagi. Tiba-tiba para penumpang sudah tanpa kepala. Betapa terkejutnya aku, begitu juga dengan Rudy. Darah mengalir di sana sini, membuatku ketakutan. Aku dan Rudy lantas berlari ke pintu, tapi tak bisa dibuka. Bahkan sopir tersebut wajahnya hancur dengan darah mengalir. Sontak aku dan Rudy berusaha membuka pintu, tapi aku sangat kaget saat mendengar tawa cekikikan dari para penumpang. Seorang ibu-ibu membawa anaknya mendekat ke arah kami. Iya, ibu-ibu tadi, ia berjalan tanpa kepala. Lantas
mengarahkan anaknya padaku saat kulihat anak tersebut menyeringai perlahan. Wajahnya berubah menyeramkan. Wajahnya rusak dengan banyak darah telah mengering serta bau anyir yang menusuk hidung. Lantas ia menyeringai menampilkan dalam mulutnya yang dipenuhi oleh belatung hingga membuatku mual. Ia tertawa terbahak-bahak yang membuatku bergidik ngeri. Karena kengerian tersebut, aku pun terjatuh pingsan. Saat bangun, waktu telah menunjukkan pagi hari. Aku berada di rumah orang yang kuyakini rumah warga sekitar. Saat aku ingin keluar, ternyata Rudi udah bangun. Dia di ruang tamu dengan bapak pemilik rumah dan aku pun menghampirinya. Sudah bangun tole? Kata bapak tersebut ramah. Iya pak, kok kita bisa ada di rumah bapak ya? Tanyaku sopan. Kamu ditemukan warga di depan pintu masuk kuburan dan tidak sadarkan diri, jawab bapak tersebut. Aku sangat terkejut. Aku pun menceritakan apa yang terjadi padaku dan Rudi. Dan ternyata bus yang kami tumpangi adalah bus yang mengalami kecelakaan 3 tahun lalu, dan semua penumpangnya meninggal di dekat kuburan tersebut. Aku pun masih syok mendengarnya. Akhirnya aku dan Rudi memutuskan pulang, dan setelah kejadian tersebut aku dan Rudi tidak traveling hampir 2 tahun karena takut kejadian tersebut terulang lagi. Misteri bus hantu Banyuwangi, Surabaya. Perjalanan bus jurusan Banyuwangi, Surabaya masih menjadi misteri. Cerita tak masuk akal ini terjadi pada tahun 1997. Bahkan bus itu seolah nyata karena menyediakan tiket buat penumpangnya. Syafil Anam selaku warga setempat Terminal Purubaya Bungurasi menceritakan saat itu ada seorang wanita terlihat linglung hingga nyaris pingsan di sekitar Terminal Purubaya Bungurasi. Ternyata dia merupakan penumpang bus dari Banyuwangi. Warga sekitar Terminal Bungurasi gempar karena pengakuan penumpang bus. Bahkan pihak Gamisum sampai turun tangan. Kejadian tahun 1997, bus dari Banyuwangi ke Terminal Purubaya cuma 5 menit langsung sampai, ungkap Syafil dalam sebuah wawancara. Syafil melanjutkan, penumpang wanita itu naik bus dari Banyuwangi sekitar pukul 9 malam. Menurut pengakuannya, dia duduk di salah satu bangku kosong. Dia kemudian meletakkan tas di bangku sebelah yang dia duduki. Wanita tersebut sebenarnya sudah merasa tak nyaman saat naik bus. Dia melihat seluruh penumpang memakai baju serba putih dan tertutup kain senada. Namun, wanita tersebut berusaha membuang pikiran negatifnya. Bus itu akhirnya melaju, hingga akhirnya sampai di tempat tujuan. Namun, bus itu tidak sampai masuk ke dalam Terminal Bungurasi, cuma sampai pintu utama saja. Selama perjalanan, penumpang wanita itu tak sempat memejamkan mata. Penumpang wanita itu turun dari bus dengan linglung. Dia lemas, nyaris pingsan. Seorang petugas lantas menghampirinya. Saat ditanya petugas, dia mengaku baru berangkat dari Banyuwangi, tapi tiba-tiba sudah diturunkan dari bus. Penumpang wanita itu makin kalut saat melihat jam tangannya. Ia baru menyadari bahwa selama perjalanan dari Banyuwangi ke Sidoarjo hanya memakan waktu 5 menit saja. Normalnya, Banyuwangi Surabaya ditempuh 5 hingga 6 jam perjalanan. Syafil mengungkapkan bahwa warga di sekitar terminal ikut menanyakan penumpang yang linglung tersebut.
Bahkan, petugas-petugas di terminal Purubaya turut menanyakan perihal tersebut karena tidak percaya. Waktu itu ditanya Garnisun sama orang-orang dinas di terminal. Dia kaget, kok cepat sudah sampai di terminal Bungurasi, ungkap Sheffield. Walaupun linglung, penumpang wanita itu tetap yakin bahwa dirinya memang naik bus relasi Banyuwangi-Surabaya. Dia bahkan bisa menunjukkan tiket kepada petugas Garnisun dan warga yang bertanya kepadanya. Aneh, tiket itu tertulis tahun 1965. Kalau nggak salah, penumpangnya orang Paneleh, Surabaya. Jadi, dia terkaget-kaget waktu turun ke Surabaya. Kok cepat? Karcisnya dikasih. Lihat, itu tahun 1965. Tambahnya. Menurut Sheffield, pihak Garnisun hingga Mekelar di terminal Bungurasi saat itu masih tetap tak percaya. Bahkan, mereka sempat berusaha mengejar dan mencari keberadaan bus tersebut. Menurut pengakuan penumpang itu, bus tersebut bernama Bus Darah. Terus dikejar, ternyata nggak ada namanya Bus Darah. Biasanya, habis menurunkan penumpang, bus kan ngetem di shelter untuk mengambil penumpang lagi. Nah, itu dicari ke terminal, nggak ada busnya, papaar Sheffield. Saat ditanya lebih lanjut, wanita itu mengaku seluruh penumpang bus itu diam 1000 bahasa. Mereka terlihat seperti manusia pada umumnya. Anehnya, yang diturunkan dari bus cuma si wanita itu. Jadi, dia itu cuma sendiri turunnya. Penumpang lainnya di bus kelihatan dingin. Iya, manusia, cuma katanya di bus nggak berbicara kayak dingin gitu, tutur Sheffield. Sheffield melanjutkan, masyarakat sekitar kemudian mengaitkan peristiwa janggal itu dengan sebuah kecelakaan bus. Ini mengacu pada tiket bus tahun 1965 yang ditunjukkan penumpang wanita itu. Dan cerita pun berakhir.